Waktu potong pagi di tengah sawah. Jalan menuju nirwana. Nirwana adalah bahasa Sanskerta, di mana bahasa Palinya adalah nibbana. Untuk merealisasi nibbana itu, jalannya yang harus dilalui atau tepatnya dilaksanakan, yaitu dipraktekkan dengan baik, benar, tekun, dan berkesinambungan adalah jalan mulia berunsur 8. Jalan mulia berunsur 8 itu isinya sangat luas sekali jika diurai sampai terang benderang, jika diurai sampai hal-hal yang terkecil, sampai dalam, sampai pemahamannya lengkap dan sempurna sesuai dengan pengertian Abhidhamma. Jangankan 8 unsur, setiap unsurnya pun jika dipelajari sesuai dengan pengertian Abhidhamma, maka unsur-unsur tersebut mengandung banyak sekali ajaran spiritual yang murni atau mengandung pengertian kesunyataan yang sangat luas sekali. Oleh karena itu, video ini tidak akan membahas semua unsur, hanya akan menyinggung sedikit saja tentang suatu hal yang terkait dengan unsur yang ke-8, yaitu konsentrasi, kesadaran, atau meditasi benar. Setiap unsur dari jalan mulia berunsur 8 itu memang saling terkait satu sama lain, tidak bisa dipisahkan. Untuk paham dan kalau ingin mempraktekkan unsur yang ke-8, yaitu konsentrasi benar atau meditasi yang benar, tentu tidak terlepas dari unsur yang ke-7, yaitu perhatian atau perenungan benar. Unsur yang ke-7 ini juga tidak bisa lepas dari unsur yang ke-6, yaitu daya upaya benar. Begitu seterusnya. Jadi sekali lagi, untuk bisa merealisasi nibbana atau mencapai penerangan sempurna itu, jalannya adalah jalan mulia berunsur 8, di mana unsur yang ke-8 adalah yang terpenting, yaitu tidak lain dan tidak bukan haruslah berlatih meditasi, yaitu meditasi samatha dan atau meditasi vipassana hingga mencapai hasil tertinggi, yaitu mencapai penerangan sempurna atau enlighten, tercerahkan. Kalau langsung berlatih meditasi vipassana, itu akan lebih sulit memperoleh hasil dibanding berlatih meditasi samatha terlebih dahulu. Persoalannya sekarang tidak semua orang mempunyai kesempatan berlatih meditasi karena tidak berjodoh. Ada beberapa hal yang merupakan penyebabnya, antara lain yaitu 1. Bertempat tinggal jauh dari wihara. 2. Berada dalam keluarga dan atau lingkungan yang belum mengenal dhamma. Jika mengalami kedua hal tersebut, maka dapat dikatakan belum berjodoh dalam hal dapat menyusuri jalan yang menuju ke nibbana. Akan tetapi meskipun sangat berat dan sulit karena tidak berjodoh, yang dapat dilakukan adalah berusaha keras dalam upaya bisa berlatih meditasi dengan situasi dan kondisi yang tidak berjodoh tersebut. Misalnya pandai-pandai mengambil waktu untuk berlatih meditasi. Seberapa lama waktu yang dipunyainya, meski hanya beberapa menit, itu sangat bermanfaat dibanding tidak sama sekali. Dan usahakan dapat melakukannya secara rutin dengan waktu yang tetap, misalnya 2 kali sehari, pagi dan petang. Sebagai tambahan informasi, meditasi itu bisa dilakukan dimanapun dan di saat apapun. Misal di saat kita sedang bekerja, di saat kita sedang makan, dan lain-lain. Kita bisa melakukan meditasi, yaitu bekerja, makan, dan lain-lain dilakukan dengan konsentrasi, atau tepatnya dilakukan dengan kesadaran penuh. Usahakan selalu
pikiran kita tidak kemana-mana, hanya menyadari, mengamati, dan memperhatikan secara penuh apa yang sedang kita lakukan. Maka lama-kelamaan akan menghasilkan hati dan pikiran kita yang jernih, yang benar, yang bijaksana, yang tidak kotor, yang tidak serakah, dan yang tidak membenci. Selain hal-hal tersebut, maka yang kita kerjakan tersebut hasilnya akan baik, lebih sempurna, tidak memiliki kesalahan. Mengenai teori-teori meditasi atau ajaran meditasi itu dan juga pengetahuan Dhamma, sangat banyak sekali yang bisa dipelajari dari banyaknya video-video yang ada di YouTube, di internet. Tentang hal ini, buat orang-orang sekarang yang berada dalam keluarga atau lingkungan yang belum mengenal Dhamma atau bertempat tinggal yang sangat jauh sekali dari wihara, dapat dikatakan lebih beruntung dibanding generasi sebelumnya. Karena sekarang ini dengan kemajuan teknologi informasi yang memadai, maka semua informasi tentang apapun itu, termasuk pengetahuan Dhamma dan ajaran meditasi, bisa diperoleh dengan mudah dari internet, yaitu dari YouTube dan yang lainnya. Yang mau saya katakan di sini sebenarnya adalah asal kita tahu apa yang bisa kita lakukan, karena semua informasi bisa dengan mudah kita peroleh dari dunia internet dalam kondisi yang tidak berjodoh tersebut, maka lakukanlah dengan penuh semangat apa yang ingin kita lakukan, yaitu berlatih meditasi dalam upaya menapaki jalan menuju Nibbana. Jadi dalam hal ini yang penting adalah usahanya, prosesnya, bukan lagi berjodoh atau tidak berjodoh. Mengapa demikian? Karena apapun kebaikan yang kita berbuat akan berdampak di kemudian hari. Dalam hal ini kita telah berbuat mengumpulkan parami untuk kehidupan mendatang. Meski sekecil apapun parami yang kita kumpulkan tersebut pasti akan membuahkan hasil yang baik di kemudian hari, di kehidupan mendatang. Mungkin di kehidupan mendatang kita sudah berjodoh dengan pengetahuan Dhamma dan meditasi. Mungkin akan menjadi seorang rahib, sehingga Nibbana menjadi semakin dekat. Demikianlah video ini saya akhiri. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video yang lainnya di channel ini. Harapan saya yang tulus kepada Anda adalah semoga Anda selalu sehat, bersemangat dalam belajar Dhamma, yaitu belajar memahami pengetahuan spiritual yang sunyata, bersemangat berlatih meditasi, bersemangat untuk berbuat baik buat sesama dan buat lingkungan alam sekitar. Akhirnya semoga Anda semua senantiasa berbahagia. Bye.